Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian yang harusnya pada hari ini menghadap KPK untuk diperiksa atas dugaan korupsi yang ada di Kementerian Pertanian mengenai penyalahgunaan jabatan ataupun pelaporan SPJ dan gratifikasi yang diduga diterima di dalam Kementerian Pertanian. Sobat-sobatku semuanya, pada hari ini yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir dan meminta diundur pemeriksaannya pada tanggal 27 Juni setelah dia selesai menjalankan tugasnya melakukan kunjungan ke negara-negara yang lain. Sobat-sobatku semuanya, begitu diberitakan bahwa sang menteri akan menjadi tersangka dari KPK, maka langsung koalisi perubahan atau orang-orang yang mendukung dari Anies Baswedan menjadi presiden bereaksi dan mengatakan bahwa ini adalah upaya penjegalan terhadap Anies menjadi capres. Yang diharapkan nanti sehingga pada tahun 2024 Anies akan gagal dan tidak jadi menjadi capres sehingga tidak akan menjadi presiden di negara Republik ini. Ini Indrayana, seorang ahli pakar hukum tata negara pun juga pernah mengatakan bahwa adanya upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan menjadi capres dengan ditersangkakannya kader Partai Nasdem yang menjadi menteri dalam kabinet Jokowi pada saat ini. Sobat-sobatku semuanya, apakah benar hal itu? Apakah hal itu betul-betul terjadi bahwa dengan membuat menteri yang terlibat kasus korupsi diperiksa kemudian menjadi tersangka yang kebetulan menteri itu adalah dari Partai Nasdem? Apakah benar jika itu terjadi maka itu berarti menjegal Anies Baswedan menjadi capres? Hal itu adalah sangat jauh dari kenyataan. Karena untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres bukanlah hanya Partai Nasdem, tetapi Partai Nasdem harus berkoalisi dengan partai yang lain agar memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang telah menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden diusung atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara 25% pada pemilu tahun sebelumnya atau memiliki anggota DPR 20% yang ada di parlemen pada saat ini sesuai dengan undang-undang KPU. Sekarang seolah-olah semuanya pandangan mata tertuju kepada Partai Nasdem. Melihat bahwa Partai Nasdem dizolimin dan pada ujungnya Anies Baswedan dizolimin. Sehingga dengan adanya kata-kata menjegal Anies, membuat seperti ini Anies, diharapkan simpati rakyat akan kembali pada tahun di mana SBY Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah melakukan hal yang serupa dengan membuat dirinya seolah-olah dizolimin oleh Megawati sehingga Partai Demokrat pada pemilu saat itu memiliki suara yang luar biasa banyak karena masyarakat merasa kasihan kepada seorang calon presiden yang berbakat tetapi dizolimin agar tidak bisa menjadi capres pada waktu itu. Dan hal itu juga diharapkan terjadi lagi pada diri seorang yang bernama Anies Rashid Baswedan, yang dimana didukung oleh 3 partai. Baru dia bisa dicalonkan. Anies tidak akan bisa menjadi capres kalau hanya dicalonkan oleh Partai Nasdem karena Partai Nasdem tidak memiliki kecukupan suara ataupun kecukupan anggota DPR seperti yang tertulis di undang-undang. Sobat-sobatku semuanya, itu semua adalah trik dari mereka. Itu adalah cara-cara mengarahkan rakyat agar salah dalam berpikir dan pada akhirnya akan memenuhi harapan mereka sehingga calon yang mereka dukung, calon yang mereka usung yang sejatinya tidak mempunyai kapasitas yang maksimal, tidak mempunyai kapasitas yang sesuai untuk menjadi presiden Republik ini, akhirnya didukung dan dipilih oleh rakyat. Surya Paloh pernah mengatakan bahwa dia siap untuk dibunuh untuk tetap mempertahankan mendukung Anies Baswedan. Sebuah kata-kata yang sangat luar biasa diucapkan oleh seorang ketua umum. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar rakyat melihat sedemikian rupanya jahatnya pemerintahan Jokowi sehingga sang Surya Paloh siap untuk mati, siap untuk dibunuh. Sobatku semuanya, itu adalah trik bagaimana dia menggali
rasa belas kasihan dari rakyat Indonesia yang sejatinya sudah melihat seperti apakah kapasitas Anies Baswedan, track record yang seperti apakah Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI pada tahun 2017. Jika kita mengingat kembali bahwa Surya Paloh pernah mengucapkan sumpahnya. Surya Paloh pernah mengucapkan sumpah pada tahun 2022 di mana sumpah itu sangat menggelegar, sangat membuat bulu kuduk semua yang mendengarnya pasti merinding. Dia mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Sang Pencipta, izinkanlah kami untuk bisa memerintah negeri ini dengan memenangkan pemilu yang akan datang, sehingga kami bisa memperbaiki bangsa ini. Dan kutuklah kami jika ternyata kami mengkhianati komitmen untuk memperbaiki bangsa ini." Sobat-sobatku semuanya, sumpah yang sangat luar biasa. Surya Paloh rela dikutuk. Surya Paloh rela Nasdem dikutuk jika ternyata dia tidak bisa memperbaiki bangsa ini. Tetapi sobatku semuanya, belum lewat 1 tahun, apa yang dikatakan Surya Paloh ternyata terbukti. Dia tidak akan bisa memperbaiki bangsa ini karena Menkominfo yang merupakan kader dari Partai Nasdem, Johnny G. Plate, terlibat kasus korupsi dan saat ini orangnya sudah berada di dalam tahanan Kejaksaan Agung, tinggal membuktikan, tinggal mencari kemana aliran dana sebesar 8 triliun, yaitu 80% dari anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membangun BTS yang harus diadakan sampai dengan tahun 2024, agar rakyat Indonesia tidak ketertinggalan dalam teknologi maupun dalam informasi yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini. Sobat-sobatku semuanya, kata-kata tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana bisa memperbaiki negeri ini jika ternyata kadernya sendiri terlibat korupsi sebesar 80% dari anggaran? Tidak tanggung-tanggung, 80% lenyap tak berbekas. Masih ada beberapa juga sumpah dari Surya Paloh yang sampai saat ini satu pun belum dia penuhi. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia akan memecat kader yang terlibat korupsi? Bagaimana dia akan membubarkan Partai Nasdem jika ada kadernya yang terlibat dalam korupsi? Sampai dengan hari ini apa yang dia katakan hanyalah sekedar bunga-bunga bibir. Semerbak harumnya tetapi fakta atau bentuknya kacau balau tidak karuan. Sudah ada 2 sekjen Partai Nasdem. Johnny G. Plate adalah sekjen kedua yang terlibat kasus korupsi. Dan sampai hari ini Partai Nasdem tetap berdiri dan sampai hari ini kader dari Partai Nasdem tersebut tidak dipecat. Sekjen yang pertama bukan dipecat oleh Surya Paloh tetapi mengundurkan diri. Dan Johnny G. Plate bukannya dipecat oleh Partai Nasdem, justru Surya Paloh menengok Johnny G. Plate di tahanan, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Yang jelas sampai dengan saat ini tidak ada tindakan real yang terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan inilah salah satu ciri khas dari koalisi perubahan. Mereka banyak berkata-kata, mereka banyak berretorika, tetapi fakta jauh dari kata-kata seperti apa yang dilakukan oleh sang capres. Pandai berkata-kata, bisa mengatur kata-kata dengan indah, tetapi praktek semuanya nol. Menolak reklamasi, tetapi ternyata membiarkan reklamasi. Tidak akan menggusur, tetapi yang ada adalah menggeser. Jadi semua kata-kata yang mereka ucapkan adalah sebuah hiburan yang menarik bagi rakyat Indonesia. Masihkah kita percaya? Masihkah kita menerima capres yang diusung oleh koalisi perubahan, yang mana di dalam koalisi perubahan ada partai yang mengatakan dengan terang dan jelas sekali bahwa mereka akan mengusung menggunakan politik identitas.
Dan politik identitas itu sudah terbukti membuat celaka rakyat Jakarta, sudah terbukti menghancurkan persatuan dan kesatuan antar anak bangsa di Republik ini, sudah menghancurkan toleransi di negara ini, dan itu akan diusung kembali. Dengan jelas Anies Baswedan mengatakan pada saat wawancara dengan televisi di Australia, pada saat ditanya dia menjawabnya bahwa semuanya itu adalah hal wajar yang terjadi jika dalam sebuah proses elektoral terjadi pertentangan ataupun perpecahan. Menurut Anies, perpecahan pada tahun 2017 di DKI Jakarta adalah hal yang wajar, hal yang bisa diterima. Untuk memenangkan calon yang didukung, maka perpecahan itu diizinkan. Sobat-sobatku semuanya, sangat tragis jika kita memiliki presiden yang seperti ini. Presiden yang menghalalkan adanya pertikaian, presiden yang membolehkan adanya pertengkaran, bahkan presiden yang mengizinkan agama digunakan untuk maksud-maksud duniawi untuk memenangkan calon yang didukung. Sobat-sobatku semuanya, pada waktu DKI Jakarta mengalami pemilihan gubernur, itu adalah pemilihan gubernur yang terburuk sepanjang sejarah. Itu adalah pemilihan gubernur yang paling brutal sepanjang sejarah di negara kita. Dan itu oleh Anies yang saat ini menjadi capres, itu adalah hal yang biasa terjadi. Ingat, pada tahun 2024, jauhi dan jangan sampai Anda memilih presiden yang nyata-nyata track record-nya ada hubungannya antara organisasi radikal dan intoleransi. Presiden yang tidak bisa menjaga persatuan, yang tidak bisa menjaga kebinekaan. Presiden yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan bineka yang penting, tetapi tunggal itulah yang penting, yang pokok. Sobatku semuanya, hal yang sangat berbahaya. Karena ini adalah ideologi negara kita di mana Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dipisahkan menjadi bineka sendiri, tunggal sendiri, Ika sendiri, apalagi ada yang paling penting di antara yang lainnya tidak penting. Bhinneka Tunggal Ika, 3 suku kata yang semuanya penting dan menjadi satu kesatuan, berbeda-beda tetapi tetap satu, itulah Indonesia. Kita memang berbeda. Perbedaan bukan untuk memisahkan kita, perbedaan bukan untuk membenci di antara kita, tetapi perbedaan untuk bisa mempersatukan seluruh elemen yang berbeda menjadi satu bangsa yang besar dan dihormati oleh negara lain. Sobat-sobatku semuanya, 2024 jangan sampai salah pilih. Pilihlah presiden yang tidak ada keterkaitan dengan radikal dan intoleransi. Pilihlah presiden yang jelas akan menjaga ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara. Pilihlah presiden yang menjalankan dan pasti meneruskan program pembangunan dari Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Salam Opidantos.